Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Yang saya hormati pembina Majelis Taklim Al-Kahfi, yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Kahfi dan seluruh anggotanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Sohibul Bait Pak Bayan, Pak Rahmat Syukur Hadi Wiryanto sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh keluarga kita dan seluruh umat Islam di wilayah Madiluwih khususnya dan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita sekalian, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rasakan begitu betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu kita sadari atau tidak, kita diberi panca indera, maka kita insya Allah sudah tidak perlu disetting lagi untuk membedakan warna hijau, warna-warni yang ada di dunia ini. Ini merupakan satu nikmat dari Allah. Betapa ribetnya kalau mungkin kita itu ketika mau melihat sesuatu harus disetting seperti lensa kamera. Pendengaran kita juga insya Allah merupakan satu nikmat Allah yang tiada taranya. Nikmat pendengaran kita bisa membedakan suara manusia, suara binatang, suara benda yang jatuh dan lain sebagainya. Maka ini merupakan nikmat Allah, satu nikmat Allah yang kadangkala kita tidak sadari. Juga alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kesehatan, kita bebas menghirup udara yang Allah ciptakan untuk kita sekalian. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang malam ini mungkin di rumah sakit tidak bisa menghirup udara secara langsung, harus memakai oksigen dan lain sebagainya. Maka dari itu yang pertama tentu saya mengajak mari kita syukuri nikmat Allah ini, yang insya Allah kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah tentu tidak akan bisa menghitungnya. Maka sebagai rasa syukur kita, mari kita gunakan nikmat Allah ini dalam rangka mengabdi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, kalau di ayat tadi yang kedua tadi saya membacakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita masing-masing terkait apa yang sudah kita kerjakan
dalam rangka menghadapi hari esok, hari yang lebih panjang daripada hari-hari kita di dunia ini. Dan alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan Syawal sudah kita lewati, tetapi yang menjadi bahan perenungan kita bersama, sudahkah kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan kemarin kita laksanakan juga di bulan-bulan yang akan kita lalui dan sedang kita lalui ini? Maka mari bersama-sama kita senantiasa muhasabah terhadap diri kita masing-masing terkait apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan dalam rangka menghadapi hari esok, hari yang penentuan bahagia dan sengsara kita nantinya. Maka dari itu sekali lagi mari apa yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin untuk senantiasa kita pembiasaan-pembiasaan di bulan-bulan yang akan datang, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga terkait ayat wal asri tadi, saya juga mengajak kepada kita sekalian di setiap kesempatan mari kita senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati terkait dengan hal-hal yang hak dan menasihati kepada diri kita dan juga lingkungan kita terkait dengan kesabaran dalam rangka menghadapi berbagai cobaan di dunia ini, karena seringkali kita menghadapi satu kesulitan saja sudah merasa merasa kebingungan, merasa seolah-olah kita itu tidak dikasihani lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kepada siapapun juga, kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat terkait ayat yang saya baca tadi, kita diciptakan oleh Allah sebagai khairu ummah yang dilahirkan untuk manusia untuk senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, kalau boleh kita berandai-andai ataupun kita menempatkan diri kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan perubahan zaman yang semakin maju. Kalau para futurolog, ahli meramal masa depan, kita itu sekarang itu sudah diambang era industrialisasi 4.0, orang menyebutnya seperti itu. Jadi sekarang itu era industrialisasi 4.0. Jadi kalau fase pertama itu disebut era industrialisasi yang tradisional, kalau dulu itu kebutuhan manusia ini ditandai dengan teknologi mesin uap. Kemudian industrialisasi yang kedua itu ditandai dengan penemuan listrik, walaupun mungkin di wilayah kita itu listrik masuk paling tahun 90-an gitu. Jadi betapa kehidupan kita ketika di era itu masalah kehidupan bermasyarakat, beragama dan lain sebagainya, nampaknya di zaman belum ada listrik itu ya kehidupan kita itu ya kehidupannya penuh kedamaian, tidak banyak godaan dan lain sebagainya. Kemudian menginjak di era yang ketiga, industrialisasi yang ketiga, yaitu dengan adanya penemuan telepon dan HP. Kemudian yang sekarang itu adalah era industrialisasi 4.0 yang ditandai dengan berbagai layanan dari manual ke layanan online dan lain sebagainya.
maka ini merupakan tantangan kita bersama selaku umat beragama. Jadi bisa kita bayangkan, bisa kita rasakan betapa akibat dari era industrialisasi 4.0 ini, yang pertama bisa kita rasakan hampir-hampir arus informasi di global ini tidak ada batasnya. Kemudian dari layanan manual ke layanan online, kita di desa ingin apapun di era sekarang itu bisa terwujud dengan adanya layanan online. Jadi seringkali anak-anak kita itu dari rumah itu pengen makanan apapun, insya Allah bisa kesampaian untuk saat ini. Tetapi juga akibat dari era industrialisasi 4.0 ini bisa kita rasakan adanya pola kehidupan, dari kehidupan yang awalnya penuh gotong royong, kemudian bergeser ke kehidupan yang individualistik, kehidupan yang acuh tak acuh. Anak-anak kita mungkin dengan HP-nya itu sudah tidak mempedulikan lagi lingkungan dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan kita bersama. Maka selaku umat Islam, tantangan yang terberat bagi kita itu sesungguhnya yang pertama adalah masih rendahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Mungkin dari segi kualitas, dari segi kuantitas perkembangan kehidupan beragama mungkin sangat luar biasa. Kalau di Karanganyar ini mungkin tidak kurang dari 2.500 masjid yang semuanya insya Allah masjid itu sudah layak semua, bahkan banyak yang bertingkat dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah ini sudah diikuti dengan pemahaman agama masyarakat kita dengan baik atau belum? Ini menjadi bahan perenungan kita bersama selaku khairul ummah. Maka saya mengajak kepada kita sekalian, mari bersama-sama di lingkungan kita masing-masing kita selalu saling mengingatkan untuk masyarakat kita. Masjid yang sudah megah, yang sudah bagus, sudahkah kita optimalkan dalam penggunaannya? Dan sebagai barometer kesadaran umat kita untuk melaksanakan ibadah itu bisa dilihat ketika sholat subuh. Dan alhamdulillah kalau di masjid kita ini minimal sholat subuh itu ya 3 shop itu pasti. Untuk yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, ya kisarannya juga 3 shop. Ini menjadi barometer kesadaran umat kita dalam rangka memakmurkan masjid kita. Kemudian yang kedua, jelas tantangan kita adalah masalah teknologi informasi yang seringkali ini juga menggeser perilaku masyarakat kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Sehingga seringkali kita itu terlalu disibukkan dengan urusan HP, sementara yang kita baca itu ya lebih ke hal-hal yang bersifat hiburan. Kadangkala informasi yang tingkat keakurasi kebenarannya juga patut dipertanyakan. Ini seringkali masih menghantui kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa yang harus kita perbuat terkait menghadapi tantangan zaman yang semakin global, yang mau tidak mau ini harus kita lalui, kita hadapi, karena yang namanya perkembangan zaman tidak mungkin kita hindari, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Maka paling tidak tugas kita sebagai khairul ummah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
Khairul ummah kita harus yang pertama sebagai fungsi edukatif, kita sebagai pendidik, sebagai murabi dan lain sebagainya. Maka saya berharap betul kita selaku khairul ummah ini, mari bersama-sama lingkungan kita benahi, kita didik, kita arahkan anak-anak kita, generasi kita. Karena sekali lagi tantangan bagi anak-anak kita adalah ya tantangan teknologi ini. Mungkin sadar atau tidak sadar, anak-anak kita mungkin lebih dekat dengan HP daripada dengan Al-Quran, walaupun di sana sini perkembangan yang namanya rumah Quran, tahfidz dan lain sebagainya juga semarak berdiri, tetapi di sisi yang lain ternyata anak-anak kita itu masih belum bisa memanfaatkan teknologi dengan sebenarnya. Maka dari itu mari kita bersama-sama terkait dengan fungsi kita sebagai fungsi edukatif kepada masyarakat, mari bersama-sama kita bentengi anak-anak kita, generasi kita agar ke depan menjadi generasi-generasi yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kemudian yang kedua, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar sebagai umat khairul ummah, yang kedua adalah fungsi sebagai informatif. Kami berharap mari bersama-sama selaku takmir masjid terkait informasi-informasi. Seringkali kita itu tidak selektif, padahal kita itu sudah dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ja'al fasiku binaba'in fatabayyanu. Ketika ada informasi yang belum benar kesohihannya, kita itu untuk bertabayun. Seringkali ketika kita mendapatkan share-sharean apapun, kita itu ya gampang share kepada yang lain dan lain sebagainya. Padahal kita tahu yang namanya media sosial, apalagi orang-orang yang tidak senang dengan ukhuwah Islamiyah, itu seringkali inginnya itu mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini seringkali tidak kita sadari jenis sopo sehingga konten itu dan lain sebagainya. Seringkali kita itu kurang bisa bertabayun benar atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan fungsi informatif ini saya mengajak kepada kita sekalian selaku khairul ummah ini, mari benar-benar masyarakat kita berikan informasi yang selurus-lurusnya. Karena jangan sampai juga ketika di dunia maya penuh dengan caci makian, penuh dengan intrik-trik dan lain sebagainya, kita selaku khairul ummah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar juga ikut nimbrung dan lain sebagainya, sehingga seringkali umat ini bingung antara ini informasi ini benar atau tidak dan lain sebagainya. Karena sekali lagi di dunia maya, antara orang yang punya kepentingan untuk menenteramkan dengan yang tidak menenteramkan, ini nampaknya lebih banyak orang yang tidak suka. Katakanlah kalau umat Islam di Indonesia itu damai, umat Islam di Indonesia itu rukun, ukhuwah Islamiyahnya terjalin dengan baik dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya yang paling ditakuti oleh Yahudi dan Nasrani itu adalah ketika umat Islam ini bersatu, umat Islam ini menjalin kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka khairul ummah, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita sebagai fungsinya sebagai advokatif. Jadi hendaknya kita bisa mendampingi kepada masyarakat kita
yang perlu pendampingan, mungkin di antara kita sekalian di masing-masing masjid kita, mungkin seharusnya ada satu pendataan begitulah. Kira-kira di wilayah kita masing-masing itu sing urung sholat tenanan seberapa banyak, kemudian yang perlu didampingi baik dari segi dakwah bilhalnya berapa dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi satu evaluasi kita, keberadaan kita, adakah perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian yang keempat, fungsi konsultatif. Jadi kita selaku Khairul Ummah itu juga harus menjadi konsultan, karena bisa kita bayangkan kalau setiap masjid itu fungsi sebagai konsultan ini bisa berjalan dengan baik itu konsultan terkait dengan masalah ibadah, kemudian konsultan terkait dengan masalah keremajaan, konsultan terkait masalah ekonomi dan lain sebagainya, betapa akan menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang makmur. Karena saya berharap juga Majelis Taklim Al-Kahfi ini juga membuka kayak layanan konsultan begitu. Jadi ada konsultasi terkait ibadah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan melalui medsos dan lain sebagainya, sehingga ada tim ahli yang bisa menjawab tantangan untuk umat kita. Di samping itu juga terkait dengan konsultan untuk masalah remaja. Ini juga penting karena ternyata di Karanganyar secara umum kenakalan remaja ini sudah luar biasa. Baik narkoba juga tinggi. Jadi di Karanganyar ini kelihatannya tenang, tapi ternyata persoalan-persoalan di ranah hukum, masalah narkoba ini ternyata juga sudah rawan sekali. Belum lagi kenakalan terkait pergaulan muda-mudi kita. Ini ternyata juga sudah luar biasa, terbukti dari sekian ratus pernikahan yang ada di KUA itu ternyata nikah di bawah usia yang dipersyaratkan harus ditempuh itu ternyata ya sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini saya yakin ketika Majelis Taklim Al-Kahfi ini juga merambah ke sana sehingga bisa membentengi anak-anak kita, generasi kita agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak benar. Kemudian juga terkait dengan fungsi sebagai konsultan masalah ekonomi, ini juga penting. Ternyata kita beribadah dengan tenang, kita melaksanakan ajaran agama ini dengan khusyuk, itu ternyata berbanding lurus dengan masalah ekonomi. Ketika ekonomi kita tidak bagus, itu ya ternyata ibadah itu seringkali ibadah kita kekhusyukannya itu juga terganggu. Maka penting sekali monggo terkait dengan fungsi konsultan ini, harapan kita bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena nampaknya kalau diingat dulu ini belum ada biro konsultan yang baik itu masalah ekonomi, masalah kenakalan remaja, masalah ibadah, nampaknya belum ada. Dan ini saya yakin ketika Majelis Taklim Al-Kahfi ini mengambil porsi itu, insya Allah akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat kita, sehingga kita akhirnya seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, dari kita harus berusaha memberikan manfaat kepada manusia, kepada masyarakat lingkungan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami hanya mengingatkan kepada kita sekalian, mari bersama-sama fungsi kita sebagai
khairu ummah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. 4 hal itu mari senantiasa kita laksanakan, baik sebagai edukatif, memberikan pendidikan, kemudian konsultatif, memberikan konsultasi, kemudian ada advokatif, pendampingan maupun fungsi sebagai informatif, memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman untuk masyarakat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.